Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usianya baru 20 tahun, masih berseragam putih abu-abu, tapi tiba-tiba dilamar pria setua ayahnya sendiri. Bukan cuma itu, pria itu mengancam keluarganya dengan cara yang tak disangka. Rani terjebak di antara masa depan, cinta, dan hutang yang membelit keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyuman seorang gadis sekolah yang terlihat biasa saja? Beranikah ia melawan demi masa depannya sendiri? Selamat datang di channel Tuan Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Namaku Rani. Usia baru menginjak 20 tahun. Dan aku masih duduk di kelas 12 SMA. Di saat teman-temanku sibuk mempersiapkan ujian akhir atau bercerita tentang rencana kuliah, aku masih berkutat dengan kenyataan hidup yang jauh dari kata nyaman. Hidup kami sederhana bahkan cenderung pas-pasan. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bertiga saja, aku, ibu dan adikku yang baru berusia 5 tahun. Ayah pergi sejak aku masih kecil. Tak ada kabar, tak ada pesan. Hanya meninggalkan utang dan kenangan yang kabur di ingatan. Setiap pagi aku berangkat sekolah, naik motor bebek tua milik tetangga. Motor itu pun kupinjam dengan imbalan membantu cucian mereka setiap akhir pekan. Sepulang sekolah, aku tak bisa langsung istirahat seperti siswa lainnya. Aku membantu ibu berjualan sayur keliling menggunakan gerobak dorong. Tak jarang, aku ikut menata dagangan, menimbang cabai, atau sekadar mengantar belanjaan ke rumah pelanggan. Hidup kami memang tidak mewah, tapi aku dan ibu selalu berusaha tersenyum. Kami terbiasa dengan lelah, tapi juga terbiasa bersyukur. Aku tidak pernah mengeluh, meski kadang iri saat melihat teman-teman yang bisa nongkrong di kafe atau belajar dengan laptop baru. Aku tahu, ibuku sudah berjuang terlalu keras. Ia menjahit malam hari, berjualan pagi hari, dan tetap semangat meski tubuhnya kian menua. Aku hanya ingin segera lulus, bekerja, lalu membantu ibu menyekolahkan adikku, agar dia tak perlu merasakan pahitnya hidup seperti kami. Namun, semua berubah di suatu hari Sabtu. Hari itu cerah, dan aku baru saja selesai mencuci pakaian. Ibu sedang merapikan dagangan ketika tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kontrakan kami. Mobil itu mengilap dan besar, kontras sekali dengan lingkungan kami yang sederhana. Aku sempat berpikir mungkin salah alamat, atau mungkin itu tamu salah satu tetangga. Tapi aku salah. Seorang pria turun dari mobil itu, rambutnya memutih di bagian samping, wajahnya bersih terawat, jas yang ia kenakan terlihat mahal, dan langkahnya mantap seperti orang penting. Ia membawa kotak kecil di tangannya, dan dengan tenang berjalan ke arah rumah kami. Matanya langsung tertuju padaku. "Kamu Rani?" tanyanya dengan suara dalam, tapi tenang. Aku hanya mengangguk, bingung. "Saya Harry," lanjutnya sambil tersenyum. "Hari ini saya ingin bertemu ibumu. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Aku semakin bingung, tapi mempersilahkannya masuk. Di dalam rumah, ia berbicara pelan dan sopan. Namun kata-katanya membuat tubuhku membeku. Dengan nada serius, "Pak Harry mengutarakan niatnya untuk melamarku. Saya tahu ini terdengar mengejutkan," katanya sambil menatapku penuh keyakinan. "Tapi saya serius ingin menikahi Rani. Saya tidak main-main. Saya datang dengan niat baik." Aku menatap wajahnya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pria ini sangat jauh dari bayangan masa depanku. Ia jauh lebih tua. Usianya mungkin 2 kali lipat dari ibuku. Dan dia datang bukan untuk membantu atau menyumbang tapi untuk melamarku. Gadis 20 tahun yang belum lulus SMA, ibuku hanya terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah saat ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena marah atau keberatan, tapi seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Dan saat itu, aku sadar, ini bukan kejadian tiba-tiba. Ada yang disembunyikan. Ada kisah masa lalu yang belum pernah aku dengar. Pak Harry kembali berbicara. Kali ini ia menyebut bahwa ia siap memberikan rumah, mobil, dan sejumlah uang untuk kehidupan kami. Saya tidak ingin Rani merasa dipaksa, tapi saya ingin bertanggung jawab sepenuhnya. Bila dia menerima saya bukan pria muda,
tapi saya bisa menjamin masa depannya. Aku tak mampu menjawab. Jantungku berdebar kencang. Di satu sisi, aku melihat ibu yang sejak dulu lelah berjuang sendirian. Dan kini, ada seseorang yang datang membawa janji kenyamanan, tapi di sisi lain, aku merasa seperti sedang dipertaruhkan, seperti sedang diminta memilih antara mimpi dan pengorbanan yang terlalu besar untuk usiaku. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku memandang langit-langit kamar yang remang, mencoba mencerna semuanya. Kenapa ibu tidak langsung menolak? Apa benar ada sesuatu yang belum aku tahu tentang hubungan ibu dan Pak Heri di masa lalu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Malam itu terasa sangat panjang. Setelah Pak Heri pulang, rumah kami sunyi. Ibu hanya duduk di ruang tamu menatap kosong ke lantai. Sementara aku memandangi wajahnya dari balik pintu kamar. Biasanya, kami akan bicara sebelum tidur. Tapi malam ini, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Seperti ada beban besar yang ia tahan. Tapi enggan ia lepaskan, aku tahu ibu menyimpan sesuatu. Dan firasatku mengatakan bahwa lamaran tadi bukan sekadar lamaran biasa. Ketika akhirnya aku memberanikan diri bertanya, "Bu, kenapa ibu nggak nolak tadi?" Ibu hanya menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Tapi tetap menghindari tatapanku, Ibu. Nggak bisa jelaskan semuanya sekarang, Duk. Tapi kamu harus percaya, Ibu nggak akan membiarkan kamu menderita. Ibu cuma ingin kamu hidup tenang, bahagia. Nggak kayak ibu yang dari dulu cuma tahu capek dan utang. Aku diam. Suara ibu terdengar tulus. Tapi hatiku tetap tak tenang. Kalimat-kalimat itu justru membuatku semakin bingung. Apakah ibu menyetujui lamaran itu? Apakah beliau ingin aku menikah demi keluar dari kemiskinan? Apakah hidup kami sebegitu sulitnya, sampai aku harus memilih jalan yang sama sekali tak pernah kubayangkan? Besoknya aku berangkat sekolah seperti biasa, tapi rasanya aneh. Ada beban yang menempel di pundak, dan langkahku terasa berat. Di kelas, aku mencoba bersikap normal, tapi desas-desus mulai terdengar. Entah siapa yang menyebarkan kabar itu, tapi semua teman satu kelas sudah tahu bahwa aku dilamar oleh seorang pria kaya yang usianya terpaut lebih dari 4 dekade dariku. Itu Rani ya, yang katanya mau dinikahin pengusaha, bisik salah satu temanku, yang bapak-bapak itu ya, katanya punya banyak ruko, sahut yang lain sambil menahan tawa. Aku mencoba tak peduli, tapi telingaku menangkap semuanya. Tatapan mereka berubah. Ada yang mencibir, ada yang kasihan, ada juga yang iri. Seolah-olah aku bukan lagi Rani yang mereka kenal, tapi seseorang yang membuat cerita hidupnya layak dijadikan bahan gosip. Saat istirahat, sahabatku, Dila, akhirnya memberanikan diri duduk di sebelahku. Ia menatapku penuh empati, Ron. Kamu nggak cerita apa-apa sih, tapi aku dengar kabar itu dari orang lain. Beneran, kamu dilamar? Tanyanya pelan. Aku menunduk, tak sanggup menjawab dengan kata, hanya mengangguk perlahan. Terus kamu mau? Tanyanya lagi. Aku menggeleng. Aku nggak tahu, Dil. Aku juga bingung. Semua ini datang tiba-tiba. Aku belum ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Dila menggenggam tanganku. Kalau kamu nggak yakin, jangan bilang iya cuma karena merasa nggak enak. Hidup kamu itu penting, Ron. Bukan buat dibeli orang, walaupun dia sekaya apapun. Kata-kata Dila menyentuhku. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa dilihat sebagai Rani yang masih punya harapan. Bukan sekadar anak dari keluarga susah, yang bisa diselamatkan oleh pria kaya. Hari-hari selanjutnya terasa semakin berat. Pak Heri mulai sering datang ke rumah. Ia membawa oleh-oleh, kadang makanan mahal, kadang mainan untuk adikku. Bahkan, suatu sore ia datang membawa satu koper berisi alat-alat sekolah, laptop baru, sepatu, tas, dan buku-buku pelajaran. Izinkan saya bantu sedikit, Bu, katanya sopan pada ibuku. Saya tahu, Rani anak, pintar. Saya ingin dia tetap lanjut sekolah. Saya nggak akan ganggu. Saya cuma ingin dia dan keluarganya hidup lebih baik. Ibu hanya tersenyum samar, lalu mengangguk pelan. Aku berdiri di sudut ruangan, memperhatikan semuanya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku tak bisa membenci Pak Heri. Ia tak kasar, tak memaksa, bahkan terlihat tulus. Tapi di sisi lain, aku merasa seperti sedang dimanjakan, agar bersedia masuk ke dalam dunia yang belum tentu aku sanggupi. Aku duduk di meja belajarku malam itu. Di hadapanku, laptop baru masih terbungkus rapi, tapi hatiku belum tenang. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah ini semua pertolongan, atau justru awal dari sesuatu yang akan mengikatku selamanya? Aku belum punya jawabannya. Tapi satu hal yang pasti,
Hidupku tidak lagi seperti dulu. Hari demi hari berlalu, dan Pak Heri semakin sering hadir dalam kehidupan kami. Ia datang tak hanya sebagai tamu, tapi perlahan seperti bagian dari keluarga. Ia mulai tahu kebiasaan ibu jam berjualan, makanan kesukaan adikku. Bahkan hari ulang tahunku yang biasanya kulewati begitu saja tanpa perayaan, sekilas, ia seperti sosok ayah yang mengisi kekosongan. Tapi semakin lama, aku merasa seperti sedang dibungkus dalam kebaikan yang terlalu sempurna. Suatu sore, ia mengajakku bicara di teras rumah. "Rani, kamu nggak perlu menjawab sekarang," katanya lembut. "Saya tahu kamu masih muda, masih punya banyak impian. Tapi kalau kamu bersedia, saya janji akan jaga kamu dengan cara terbaik yang saya bisa." Aku hanya tersenyum kaku. Hati kecilku ingin menjerit, "Saya belum siap," tapi bibirku terkunci. Ada perasaan bersalah karena sudah menerima begitu banyak bantuan. Ada rasa canggung karena tak tahu harus bersikap seperti apa. Dan yang paling kuat adalah perasaan tidak bebas. Seolah aku sedang berdiri di antara utang, budi dan keinginan untuk menentukan hidupku sendiri. Malam itu, aku mencoba mencari tahu tentang Pak Heri lebih jauh. Aku membuka internet, mengetik namanya, membaca satu persatu artikel yang muncul. Ia memang dikenal sebagai pengusaha properti, pemilik beberapa ruko besar, dan kos-kosan di kota. Tapi yang membuat jantungku berdegup kencang adalah berita-berita lama tentang kehidupan pribadinya. Ternyata, ia pernah menikah 3 kali. Istri pertamanya wafat karena sakit katanya. Istri kedua pergi tanpa kabar setelah 2 tahun menikah. Dan istri ketiga meninggal dalam kecelakaan yang katanya tidak sengaja. Tapi tak ada penjelasan jelas. Dan setiap berita berakhir dengan satu kalimat yang membuat bulu kudukku meremang. Tidak ada keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga. Aku menatap layar laptopku. Lama. Ada pertanyaan besar yang menggantung di benakku. Mengapa seorang pria yang mapan dan terlihat begitu sempurna bisa kehilangan 3 istri dan kini memilihku, gadis 20 tahun yang bahkan belum lulus SMA? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bicara lagi dengan ibu. Tapi saat aku menunjukkan berita-berita itu, ibu terlihat gelisah. Ia meraih laptop dari tanganku dan menutupnya dengan cepat. "Jangan cari-cari yang aneh, Rani. Kamu masih kecil. Enggak, semua hal bisa kamu pahami begitu saja. Tapi Bu, ini tentang hidupku. Aku yang akan menikah dengannya. Masa aku nggak boleh tahu masa lalunya?" Tanyaku pelan tapi penuh tekad. Ibu terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu tahu nggak, waktu ayahmu pergi bawa utang dulu, kita hampir diusir dari kampung. Nggak ada satu orang pun yang mau bantu kita, kecuali Pak Heri. Dia satu-satunya orang yang mau bantu ibu saat semua orang menjauh." Aku terpaku. Ini pertama kalinya ibu bercerita tentang masa lalu yang selalu ia sembunyikan. "Ibu utang budi besar sama dia, Rani, dan sekarang dia datang dengan niat baik. Apa salah kalau ibu ingin kamu hidup lebih baik daripada ibu dulu?" Aku tak langsung menjawab. Hatiku terasa penuh. Aku bisa mengerti perasaan ibu, rasa takut akan kemiskinan. Rasa putus asa yang membuat seseorang rela menerima apapun, asalkan tidak kembali ke masa gelap. Tapi aku juga merasa, ini bukan utang yang harus aku bayar dengan masa depanku. Di sekolah, aku semakin merasa terasing. Beberapa teman mulai menjauh. Entah karena risih, atau karena merasa tak lagi selevel denganku, tapi Dila tetap ada. Suatu siang, dia menemaniku duduk di bawah pohon belakang sekolah. "Ran, kamu bisa cerita apa aja. Aku tahu kamu lagi bingung banget." Aku hanya bisa mengangguk. Lalu, aku berkata lirih, "Dil, kamu percaya nggak kalau kebaikan bisa jadi jebakan?" Dila menatapku serius. "Aku percaya bahwa kadang kebaikan juga bisa menyimpan harapan yang nggak diucapkan. Tapi yang penting kamu tahu, kamu berhak memilih. Nggak ada satupun orang yang bisa menuntut kamu membayar sesuatu hanya karena mereka pernah baik." Ucapan Dila seperti pelukan hangat di tengah badai. Aku mulai sadar bahwa rasa tidak enak, rasa sungkan, atau rasa bersalah bukanlah alasan untuk mengorbankan hidup. Tapi saat aku mencoba menjauh perlahan dari kehadiran Pak Heri, justru muncul kejutan baru yang sama sekali tak kuduga. Seseorang datang ke rumah, seorang wanita tua, dengan wajah letih dan sorot mata yang menyimpan sesuatu. Ia memperkenalkan dirinya dengan lirih. "Saya Nur, mantan pembantu Pak Heri. Saya dengar kamu akan menikah dengannya." Lalu ia menatapku dalam-dalam. "Nak, tolong pikirkan baik-baik. Saya tidak ingin kamu mengalami apa yang pernah dialami istri-istrinya dulu." Aku terdiam. Dunia di sekelilingku seperti berhenti sejenak. Dan aku tahu
Cerita ini baru saja dimulai, aku mempersilakan Bu Nur masuk, meski tanganku sedikit gemetar. Ibu sedang ke warung saat itu. Dan hanya aku dan adikku yang ada di rumah. Bu Nur duduk di kursi kayu dekat jendela, sementara aku duduk berhadapan dengannya. Mencoba menenangkan diri, wajah wanita itu tampak lelah. Garis-garis kerut di keningnya seperti menyimpan cerita yang belum pernah diceritakan. Ia memandangku dengan mata yang dalam, lalu mulai berbicara. Saya ikut bekerja di rumah Pak Heri selama hampir 6 tahun. Saya kenal ketiga istrinya, saya melihat semuanya dari dekat, dan saya datang ke sini bukan untuk menjelekkan siapa-siapa, tapi saya nggak tega kalau kamu harus masuk ke kehidupan yang sama. Aku menelan ludah. Apa maksud ibu? Kehidupan yang sama? Ia menarik napas panjang. Lalu menjelaskan. Istri pertama Pak Heri, katanya, memang meninggal karena sakit, tapi setelah itu, ada banyak perubahan. Istri kedua sering terlihat sedih, tak punya kebebasan, bahkan jarang keluar rumah. Bu Nur berkata, perempuan itu akhirnya pergi tanpa pamit, meninggalkan semua barang dan tak pernah kembali. Lalu datanglah istri ketiga lebih muda. Seperti aku, ia sempat bahagia di awal, namun lama-lama sering terlihat takut. Katanya, ia merasa tak pernah sendiri. Meskipun di rumah, dia bilang, Pak Heri sangat baik, tapi juga sangat mengendalikan. Semua geraknya diatur, bahkan handphonenya harus diserahkan setiap malam. Cerita Bu Nur pelan. Dan yang terakhir kali saya lihat, dia menangis diam-diam di dapur. Esok harinya, Ea kesalakon. Sampai sekarang saya masih nggak percaya itu kecelakaan. Aku menggenggam ujung baju seragamku erat-erat. Hati kecilku berkata, cerita ini terlalu berat untuk dicerna sendiri, tapi mataku tak bisa berbohong, aku bisa melihat ketulusan. Di wajah Bu Nur, ia tidak datang untuk menakutiku. Ia datang karena peduli. Kenapa ibu baru cerita sekarang? Tanyaku nyaris berbisik. Karena saya dengar kamu anak baik, masih muda, dan saya tahu, kamu belum pernah ngerasain hidup sebagai istri, apalagi jadi istri dari pria seperti dia. Jawab Bu Nur sambil menatapku lembut. Saya nggak mau kamu kehilangan masa mudamu, hanya karena merasa berutang budi. Aku menunduk. Kata-kata itu menamparku, tanpa kekerasan, tepat di titik paling dalam dari kegelisahanku selama ini. Aku sadar, aku memang sudah mulai terjebak, bukan karena dipaksa, tapi karena merasa tak punya pilihan lain. Setelah Bu Nur pamit, aku duduk lama di kamar. Aku membuka kembali laptop dan membaca ulang semua artikel tentang Pak Heri. Kali ini, aku membacanya dengan perspektif yang berbeda. Bukan sebagai remaja yang ingin tahu, tapi sebagai seseorang yang sedang berada di ujung persimpangan. Malamnya, aku kembali bicara dengan ibu. Kali ini aku tak menyalahkannya. Hanya ingin dia tahu isi hatiku, Bu. Aku tahu ibu punya alasan kenapa nggak menolak lamaran itu. Aku tahu ibu pernah ditolong Pak Heri, tapi hidupku, Bu, aku juga ingin menjalani dengan pilihan sendiri. Ibu menatapku dalam diam. Matanya basah, tapi kali ini tanpa perlawanan. Mungkin, ia tahu, anaknya sudah tumbuh dewasa. Ibu cuma nggak mau kamu hidup susah kayak ibu. Ron, katanya pelan. Tapi kalau kamu ngerasa ini bukan jalanmu, ibu akan belajar untuk ikhlas. Aku memeluk ibu erat-erat malam itu, untuk pertama kalinya. Aku merasa seperti benar-benar didengar. Bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai manusia yang juga punya hak untuk menentukan masa depan. 2 hari kemudian, aku menerima undangan makan malam dari Pak Heri. Ia ingin membicarakan rencana lamaran resmi yang akan digelar minggu depan. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku datang ditemani Della. Pak Heri tak keberatan, ia menyambut kami dengan ramah. Seperti biasa, di meja makan, suasana berjalan tenang. Ia bicara tentang pernikahan, rumah yang akan ia siapkan, bahkan soal kemungkinan aku melanjutkan kuliah setelah menikah. Tapi saat aku menatap wajahnya, entah kenapa, aku merasa semua itu terlalu rapi, terlalu mudah, dan hatiku justru semakin bertanya-tanya. Kenapa ia begitu menginginkanku? Akhirnya, aku memberanikan diri bicara, Pak. Kalau boleh jujur, saya belum bisa jawab sekarang. Saya masih ingin sekolah, masih ingin hidup sebagai gadis biasa. Bukan berarti saya menolak, tapi saya butuh waktu, dan saya ingin menjalani hidup saya dengan tenang. Bukan dalam bayang-bayang siapapun. Pak Heri diam sejenak. Wajahnya tak berubah, tapi matanya tak lagi seteduh tadi. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Lalu berkata pelan, kalau itu keputusanmu, saya menghargainya. Tapi ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Aku mengangguk. Mungkin aku kehilangan kenyamanan yang dijanjikannya. Tapi aku merasa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan.
untuk menjadi diriku sendiri. Dan di dalam hati, aku tahu, meski langkah ini berat, aku tidak menyesal memilih jalan yang aku yakini benar. Keesokan harinya, suasana rumah mendadak berubah. Ibu terlihat murung, bahkan nyaris tak bicara sejak pagi. Aku bisa menebak, pasti ada yang datang atau menghubunginya. Dan dugaanku benar. Sekitar pukul 11 siang, Pak Heri datang bersama asistennya, membawa sebuah map tebal berisi dokumen. Tanpa banyak basa-basi, ia duduk di ruang tamu dan langsung bicara. Saya tidak biasa menunggu jawaban terlalu lama, maka hari ini saya hanya ingin memastikan Rani menerima lamaran saya. Atau tidak, suaranya tenang, tapi ada tekanan yang samar. Aku menatap ibu yang tampak gelisah, lalu berbalik menatap Pak Heri. Pak, saya sudah menyampaikan dengan jelas, saya belum siap, saya ingin menuntaskan sekolah dulu, dan memutuskan sendiri kapan saya akan menikah. Dan dengan siapa? Pak Heri menutup map itu pelan, lalu bangkit. Baiklah, katanya datar. Kalau begitu, semua bantuan dan janji yang pernah saya berikan, saya tarik kembali, termasuk bantuan renovasi rumah. Dan beasiswa adikmu, ia lalu menatap ibu. Dengan tajam, saya minta surat rumah dikembalikan. Karena saya masih pegang sertifikat aslinya, perkataan itu seperti petir di siang bolong. Ibu terlihat syok, tubuhnya lemas, dan wajahnya pucat pasi. Aku tahu, dulu Pak Heri memang membantu ibu memperbaiki rumah dengan perjanjian tertulis bahwa sertifikat akan dikembalikan bila utang dibayar penuh. Tapi kami belum sempat melunasinya. Kini, ia menggunakan itu sebagai alat untuk menekan kami. Setelah Pak Heri pergi, ibu menangis di kamarnya. Aku tak bisa menahan air mata juga, tapi di tengah hancurnya suasana hati, aku tahu satu hal. Harga dari kebebasan memang tidak murah, tapi aku rela membayar semampuku, asal aku tidak hidup dalam ketakutan. Malam itu, aku duduk lama menatap dinding kosong kamar. Dalam diam, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tak bisa membiarkan keluargaku kehilangan rumah, tapi aku juga tak ingin menyerahkan hidupku hanya untuk sebuah pelunasan utang. Maka satu-satunya jalan adalah berjuang sendiri. Esoknya, aku pergi ke sekolah. Namun kali ini bukan untuk belajar seperti biasa. Aku menemui wali kelasku, Bu Retno, dan menceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Kamu gadis yang sangat kuat, Rani, dan kamu nggak sendiri." Dengan bantuannya, aku mendapat beasiswa darurat dari yayasan sekolah. Tak hanya itu, kisahku juga sampai ke sebuah lembaga sosial yang membantu remaja putri yang mengalami tekanan perjodohan atau tekanan ekonomi. Mereka menghubungiku dan menawarkan bantuan hukum ringan untuk mengurus kembali surat rumah ibu. Meski prosesnya tidak mudah, mereka bersedia mendampingi. Aku kembali punya harapan. Untuk pertama kalinya, aku merasa suara kecilku didengar oleh orang-orang yang benar-benar peduli. Ternyata, dunia tidak sekejam yang kubayangkan. Hanya saja, kadang kita harus berani bersuara. Meski pelan, seminggu kemudian, ibu mulai tersenyum lagi. Meski rumah kami masih belum sepenuhnya aman, setidaknya kami punya waktu. Aku mulai bekerja paruh waktu di toko kue kecil sepulang sekolah. Dan adikku tetap bisa belajar karena ada bantuan buku dari sekolah. Dila, sahabatku, juga tetap setia mendampingi. Ia sering bilang, "Kamu itu contoh nyata bahwa perempuan muda juga bisa punya kendali atas hidupnya sendiri." Dan aku semakin yakin bahwa keputusanku bukanlah kesalahan. Meski banyak yang menganggapku terlalu nekat, Pak Heri tak pernah datang lagi. Tapi aku sempat melihatnya dari jauh. Saat aku berjalan menuju halte bus, ia duduk di dalam mobil mewahnya. Memandangku tanpa ekspresi, mungkin kecewa, mungkin marah. Tapi, aku tak ingin menduga-duga. Karena saat itu aku sedang berjalan menuju hidup yang kutentukan sendiri. Bukan hidup yang diberikan dengan syarat-syarat tak terlihat. Hari ini, setahun setelah kejadian itu, aku sedang duduk di taman sekolah. Di depanku, ada adik kecilku yang sedang belajar menggambar. Senyumku merekah. Banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu, aku sudah melewati badai paling besar dalam hidupku sebagai seorang gadis remaja. Kini aku bukan lagi Rani yang mudah bimbang. Aku belajar untuk berpikir panjang, belajar untuk tidak terpikat oleh janji-janji manis yang dibungkus harta. Aku tahu, masa depan tidak dijamin oleh usia, jabatan, atau uang. Tapi oleh keberanian untuk berkata tidak ketika kita tahu sesuatu tidak benar, dan kisahku mungkin hanya satu dari sekian banyak. Tapi jika ada gadis di luar sana yang sedang bimbang,
memilih antara mimpi dan tekanan hidup, aku ingin dia tahu kita punya pilihan. Dan pilihan itu berharga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel 21 Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.